Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Neng Gustini SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya sehingga kami dari kelompok 8 berhasil menyelesaikan tugas video pada kali ini. Tak lupa salat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syekhul Bahri. Saya selaku moderator di sini, dan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salwa Nur Rahimah, Yulfa Ramadillah, dan Tanti Fitri. Baiklah, adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang isim jamid dan isim mustaq. Ada beberapa pemaparan materi untuk presentasi kali ini. Yang pertama itu pengertian isim jamid dan isim mustaq, dan macam-macam isim jamid dan isim mustaq, perbedaan isim jamid dan isim mustaq, dan contoh isim jamid dan isim mustaq. Langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian isim jamid dan isim mustaq. Itu yang akan dipaparkan oleh Salwa Nur Rahimah. Untuk Salwa Nur Rahimah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan pembahasan pertama ini. Oke teman-teman, bisa dilihat pembahasan pertama yaitu pengertian isim jamid dan isim mustaq. Isim jamid yakni isim atau kata benda yang pada format katanya tidak diambil dari kata lain. Jadi isim jamid merupakan kata benda atau isim yang tidak terbentuk dari kata lain, dengan artian isim ini adalah kata asal atau original tanpa adanya suatu imbuhan. Isim ini juga menyatakan ciri-ciri benda secara jelas dan biasanya merupakan nama dari benda yang konkret dan benda yang abstrak. Dari segi istilahiyah, menurut Mustafa Al-Ghulaini, isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari kalimat lain. Ada kalanya berupa isim zat dan ada kalanya berupa isim makna. Isim zat ialah isim yang dapat diketahui dengan panca indera seperti alam, jenis-jenis manusia dan hewan, serta tumbuhan atau bebatuan. Dan isim makna ialah isim yang menunjukkan sesuatu yang dapat diketahui dengan akal. Selanjutnya, isim mustaq. Secara harfiah, isim mustaq itu kata yang dicetak. Adapun dalam kaidah bahasa Arab, al-ismul mustaqu huwa ma ukhida min ghairihi wa dalla ala syai'in mawsufin bis-sifah. Isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata yang lainnya dan menunjukkan sesuatu yang disifati oleh suatu sifat. Biasanya isim mustaq terjadi karena diambil dari kalimat lain dan terdapat kata sifat pada kalimatnya. Dan dari segi istilahiyah, menurut Mustafa Al-Ghulaini ialah isim mustaq merupakan isim atau kata benda yang menunjukkan zat dan sifat serta isim yang diambil dari kalimat lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salwa Nur Rahimah yang telah memaparkan materi tentang pengertian isim jamid dan isim mustaq. Selanjutnya yaitu macam-macam isim jamid dan isim mustaq yang akan dipaparkan oleh Tanti Fitri. Untuk Tanti Fitri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang macam-macam isim jamid dan isim mustaq. Nah, yang pertama yaitu macam-macam isim jamid. Nah, isim jamid itu kan isim yang tidak terbentuk atau tidak diambil dari kata atau bentuk lain.
Nah, isim jamid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada isim zat dan yang kedua ya ada isim makna. Nah, yang pertama itu isim zat. Nah, isim zat ini disebut juga dengan isim jins. Nah, apa sih isim zat itu? Nah, isim zat itu adalah isim yang menyatakan nama atau identitas gamblang dari suatu benda atau orang yang sifatnya konkret. Nah, contohnya misalnya nahnu dan baknu. Yang kedua yaitu ada isim mana. Nah, isim mana ini bisa disebut juga dengan masdar. Nah, masdar ini kata dasar yang dari kata tersebut bisa membentuk berbagai macam turunan kata. Nah, secara kasar isim mana ini itu kata benda dari benda yang tak punya wujud benda, namun berwujud sifat atau benda yang bersifat mental. Nah, isim makna atau masdar ini juga menunjukkan peristiwa atau kejadian tapi tidak disertai dengan waktu. Nah, isim jamid makna ini diambil dari bentuk masdar dari seluruh wazan, baik itu sulasi, rubai, kiasi ataupun sab'i. Juga dari semua jenis masdar seperti masdar mimi, masdar sinai, masdar maro dan yang lainnya. Nah, contohnya yaitu julus. Nah, julus itu kan artinya duduk. Nah, julus ini isim jamid mana? Karena dapat dijadikan kalimat fi'il. Contohnya seperti jalastu, najlasu, atau ujulus. Yang kedua yaitu ada macam-macam isim mustaq. Nah, isim mustaq itu terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama yaitu ada isim fa'il dan sigot mubalaghah. Nah, sigot mubalaghah itu ialah isim yang bermakna isim fa'il tapi memiliki bentuk tertentu dengan maksud mubalaghah. Nah, artinya mananya ini lebih dari isim fa'il biasa. Contohnya seperti katibun, qori'un dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini adalah isim yang menunjukkan arti sesuatu yang dijatuhi atau dikenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Nah, tapi ada juga yang mendefinisikan dengan isim maf'ul itu isim yang diambil dari fi'il majhul untuk menunjukkan kepada sesuatu yang menimpa kepadanya perbuatan. Nah, perlu diingat bahwa isim maf'ul dan maf'ul itu beda. Isim maf'ul itu bentuk suatu kata, sedangkan maf'ul itu adalah kedudukan kata dalam kalimat. Selanjutnya yaitu ada sifat musyabahah. Nah, sifat musyabahah ini isim yang mirip dengan isim fa'il, tapi maknanya lebih tetap daripada isim fa'il. Nah, sifat musyabahah dengan isim fa'il adalah isim mustaq yang mananya sama dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il sulasi lazim. Contohnya, sifat musyabahah itu terdapat dalam Quran juz 30 pada surat An-Naba ayat 2. Yang keempat yaitu ada isim tafdil. Nah, isim tafdil ini berfungsi untuk menunjukkan makna lebih dari yang lain. Nah, isim tafdil ini sebagian dari isim mustaq yang berwazan af'ala yang menunjukkan dua sesuatu yang berserikat pada suatu sifat, tapi salah satunya lebih dominan pada itu sifat. Selanjutnya yaitu ada isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, isim zaman ini berfungsi untuk menunjukkan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Nah, sedangkan isim makan berfungsi untuk menunjukkan tempatnya. Nah, terus isim alat berfungsi untuk apa? Nah, isim alat ini sesuai namanya berfungsi untuk menunjukkan alat atau perkakas yang dengannya terjadi perbuatan. Nah, contohnya misalnya nih ya, nasoro itu kan itu artinya menolong. Nah, isim alatnya itu yaitu minsorun. Nah, minsorun itu artinya alat menolong. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Tanti Fitri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu perbedaan isim jamid dan isim mustaq. Dan sekaligus contohnya yang akan disampaikan oleh Yulfa Ramadillah. Kepada Yulfa Ramadillah, saya persilakan. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara isim jamid dan isim mustaq. Jika dilihat pada pemaparan di atas, bisa disimpulkan perbedaan antara isim jamid dan isim mustaq. Isim jamid berbentuk lebih murni atau asli, tanpa adanya tambahan atau perubahan. Sedangkan isim mustaq terbentuk dari suatu perubahan fiil menjadi kata benda atau isim. Pada isim jamid,
tidak memiliki pola perubahan tertentu, sedangkan isim mustaq memiliki pola perubahannya. Contoh isim jamid seperti pada kata babun, kitun, kolamun, dan lain sebagainya. Contoh pada isim mustaq yaitu dari kata kitabun yang artinya buku memiliki asal-usul kata yaitu kata bayak tubuh yang artinya menulis. Contoh isim mustaq dan isim jamid terdapat pada surah An-Naba ayat 3 yang berbunyi alladzi hum fihi mukhtalifun. Pembahasan kata mukhtalifun yang artinya mereka berselisih merupakan isim mustaq yang berbentuk jama' muzakkar salim, ditandai dengan adanya huruf waw dan nun di akhir kata dan termasuk isim fa'il. Kata mukhtalifun berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu, mengikuti pola ifta'ala yafta'ilu. Selanjutnya, yakhtalif pada kata terdapat huruf ya mudhara'ah yang diganti menjadi huruf mim yang didomahkan dan dikasrohkan hurufnya sebelum akhir sehingga menjadi mukhtalif. Kata ini mengikuti pola mufta'il. Contoh selanjutnya yaitu pada Quran surah At-Tariq ayat 10 yang berbunyi fama lahu min quwwati wala nasir, yang artinya maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Pembahasan kata nasir atau penolong merupakan isim mustaq yang termasuk dalam isim fa'il. Kata nasir asal kata dari nasoro yang suruh mengikuti pola fa'ala yaf'ulu. Kata nasoro berubah menjadi nasirun dengan menambahkan huruf alif setelah fa fa'il yaitu nun, kemudian merubah baris ain fi'il yaitu shad menjadi baris kasrah, serta merubah baris lam fi'il menjadi ro. Pola nasirun mengikuti pola fa'ilun. Contoh dalam kalimat seperti al-salahif walbat hayawanat, yang artinya kura-kura dan bebek adalah hewan. Kata al-hayawan adalah isim jamid karena al-hayawan tidak ada asal-usulnya. Selanjutnya adalah kalimat Aisyah afdolul muhtarifin. Al-muhtarifin adalah isim mustaq karena al-muhtarifin ada asal-usulnya. Terima kasih kepada Yulfa Ramadila yang telah memaparkan materinya. Dan itulah pemaparan materi dari kami kelompok 8 tentang isim jamid dan isim mustaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.